Tribuners, saat ini saya sedang bersama Pak Rizal Randa, Ketua KPU Tanah Toraja. Baik, 1 jam ke depan saya dengan Pak Rizal Randa akan ngopi di ruangan ini, dan mungkin sebentar dilanjutkan dengan ngopi di kantin sampai puas ya Pak Rizal. Saat ini saya lagi ngopi dengan Pak Rizal, tapi bukan untuk minum kopi, tapi akan ngobrol politik. Jadi ngopi itu Tribuners, ngobrol politik. 1 jam ke depan kami akan ngobrol-ngobrol tentang situasi menjelang pemilihan kepala daerah langsung serentak 2020, khususnya di Tanah Toraja. Pak Rizal Randa ke Makassar ini setelah menempuh perjalanan sekitar 315 kilo ya Pak Rizal. Jadi bukan karena beliau ke Makassar untuk liburan, untuk happy-happy. Apalagi beberapa mall di Makassar sudah buka setelah sempat ditutup karena pandemi corona. Bukan itu Pak Rizal ke Makassar, tapi karena sebentar kita akan dengarkan apa sebenarnya agenda-agenda beliau di Makassar ini. Mungkin juga nanti kita akan bertanya tentang situasi di Tanah Toraja menjelang pilkada, dan beberapa kendala-kendala, mungkin tantangan-tantangan, problematika, dinamika yang ada di Tanah Toraja menjelang pilkada serentak 2020. Pak Rizal, apa sebenarnya tujuan Anda ke Makassar ini dengan melakukan perjalanan begitu jauh dari Mekale ke Makassar? Ya, saya dari Toraja ini ke Makassar ada memang rapat yang kami lakukan, diundang oleh teman-teman di KPU Provinsi. Undang KPU Provinsi? Ya, bersama dengan 12 daerah lainnya di Kabupaten Desa Sulsel ini yang juga melaksanakan pilkada. Oh, jadi semua ketua KPU dari 13 kabupaten kota sekarang ini ada di Makassar, Pak Rizal? Iya, semua dan sekretaris. Ketua dan Ya. sekretaris. Oke. Itu apa yang dibahas itu Pak Rizal? Persiapan akhir atau apanya? Yang dibahas itu terkait dengan evaluasi pelaksanaan pengadaan alat pelindung diri. APD. Ya, yang diadakan di 12 kabupaten ini, yang memang terkait dengan pandemi. Ini memang kita sengaja lakukan untuk memastikan sebenarnya bagaimana kesiapan teman-teman di kabupaten ini dalam rangka penegakan protokol COVID. Jadi memang KPU saya lihat ini sangat ketat dalam penegakan protokol COVID ini. Kalau mungkin pilkada sebelumnya 2018 mungkin kita hanya mengkhawatirkan kesehatan penyelenggara pemilu karena begitu tingginya insentisasi yang menyulut emosional dan tenaga mereka, tapi ini harus ada lagi memastikan mereka tidak terjangkit virus corona, begitu Pak Rizal. Ya, jadi inilah menariknya pilkada kali ini. Jadi pilkada yang lain dari yang sebelumnya. Jadi ada 2 hal yang dilakukan oleh KPU. Kalau dulu kan hanya pada persoalan teknis pelaksanaannya. Tapi sekarang ditambah lagi satu, teknis pelaksanaan, kemudian bagaimana cara penanganan COVID-nya. Ini. Nah, 2 hal ini harus kami lakukan. Selain yang tugas-tugas yang sudah biasa ini, kemudian dalam penanganan COVID ini. Nah, dalam penanganan COVID ini yang menarik. Saya agak beruntung ini gabung di KPU karena mendapatkan hal seperti ini. Kenapa? Paling tidak ini memberi edukasi kepada saya pribadi pentingnya yang namanya kesehatan. Betul. Nah, kami di KPU, khususnya di KPU Tanah Toraja ini, betul-betul
menerapkan protokol ini dan sambil belajar. Sambil belajar karena apa? Karena kita belum terbiasa. Tuh. Makanya new normal ini memberi pelajaran yang lain kepada saya pribadi dan kepada teman-temannya. Ternyata situasi seperti ini yang kita hadapi. Nah, misalnya saja pengalaman kemarin nih. Petugas pemutahiran data pemilih kami ini yang sekitar 546 orang ini harus menjalani rapid test. Nah, 546 orang harus di rapid test. Harus di rapid test. Nah, ini kan ada stigma di masyarakat soal bagaimana rapid test. Ini yang membuat beberapa petugas kami ini ada yang khawatir, ada yang mungkin takut stigma kalau misalnya dia reaktif atau bagaimana. Nah, ini kemudian memberi edukasi kepada penyelenggara kami setelah menjalani rapid test ini, ternyata tidak masalah. Akhirnya mereka ikut rapid test semua itu, meskipun harus didekati dulu. Ya, diberi pemahaman bahwa rapid test itu tidak masalah. Dan bukan yang menentukan bahwa orang positif COVID atau tidak. Nah, akhirnya kan edukasi ini pelan-pelan kita turunkan ke masyarakat. Jadi edukasi kesehatannya dapat, teknis kepemiluannya dapat tetap jalan. Jadi itulah kira-kira paling tidak sisi positifnya dari dua hal yang sekaligus harus dijalankan oleh kami di KPU. Sekitar berapa total tenaga yang terlibat di Tanah Toraja untuk pilkada nanti nih di luar komisioner? Iya, di KPU Tanah Toraja sendiri ada 546 petugas. TPS. 546 TPS. Itu dikali 9 orang yang akan bertugas nantinya. Jadi kemudian kalau kita hitung dari TPS sampai di KPU sendiri, petugas KPU itu di Tanah Toraja ada sekitar 6.625 orang. 6.625 orang. Nah, ini 25 orang. Bayangkan ribuan orang ini akan menangani pilkada, kemudian akan bertemu dengan pemilih. Ini 6.625 ini di 156 desa dan lembang nanti itu. 159. Ya, akan menyebar ke situ. Nah, kalau kita tidak menerapkan secara ketat protokol kesehatan, nah ini kita khawatir akan terjadi klaster pilkada. Makanya kami dituntut untuk sangat ketat untuk menerapkan protokol ini. Contohnya nih, waktu perekrutan PPDP yang 546 orang ini yang akan jalan mencoplik dari rumah ke rumah, semuanya itu menjalani rapid test. Nah, kalau dia reaktif, itu langsung kita ganti. Nah, uniknya di Tanah Toraja kami ini ada yang reaktif, kemudian dicarikan lagi penggantinya, ternyata waktu di rapid juga reaktif juga. Penggantinya reaktif juga. Jadi cari lagi. Jadi kita cari lagi. Jadi begitu nih. Syaratnya untuk orang begini kan tidak boleh terlibat di partai politik, tidak boleh apa? Berarti harus setengah mati. Ya, selain orang harus sehat juga. Harus sehat. Jadi memang petugas kami nih yang ada sekarang itu, kami jamin bahwa kesehatannya itu dijamin. Dan ini memang protokol Toraja sangat selektif itu karena Toraja selama ini dianggap sebagai benteng terakhir Sulsel sebenarnya untuk COVID-19. Kita tahu kan Toraja ini paling terakhir dimasuki, dan beberapa setelah kabupaten-kabupaten lain sudah pada positif semua, Toraja masih clean. Meskipun akhirnya juga sangat berasal sekali, dan pasti Pemda setempat sangat mengharapkan sekali yang seperti itu, dan gugus tugas COVID di itu. Bagaimana keterlibatan teman-teman tim gugus di Tanah Toraja dalam kerjasama dengan KPU, Pak Arsa? Ya, sesuai instruksi dari KPU RI,
kami di kabupaten kemudian menindaklanjuti dengan Satgas COVID di sana untuk pendampingan. Pendampingan dalam hal muka, yang langsung berhadapan dengan petugas-petugas kami di bawah, yang tidak bisa dihindari kan, misalnya MOU yang kami lakukan dengan gugus tugas ini, mereka akan mendampingi atau ada satgas yang mendampingi dalam pertemuan-pertemuan itu. Misalnya satgasnya yang melakukan termometer ke tembak-tembak itu ke peserta itu. Nah, itu pendampingan seperti itu yang memang nanti akan dilakukan oleh Satgas. Kemudian di TPS nanti itu, Pak. Baik di TPS maupun dalam pertemuan. Pak Rizal tahu ini dulu. Waktu bilang ada sampai 3 orang. Saya sebenarnya tidak perhatikan. Tapi nanti waktu viral di media baru saya lihat, waduh. Ternyata situasinya begini. Jadi memang di Toraja ini ada beberapa wilayah memang yang masih agak terpencil. Ini Pak Rizal sudah panggil ini, kasihan mereka yang 3 pejuang kita ini. Harus dikasih luar biasa ini. Iya. Aduh, ini pelantikan apa namanya nih, Pak? Pelantikan PPS yang bertugas di desa ini, di Lembang. Oh, jadi 3 orang ini. 3 orang ini ya. Akan bertugas di TPS. TPS Oh, desa. tidak, bukan di TPS, di desa. Oh, di desa. Nah, di desa itu kan ada beberapa TPS, ada 5, ada 3 kan. Waduh. Kemarin waktu foto ini beredar, kita hampir dikira anak sekolah yang waduh. Bagaimana pendistribusian logistiknya nanti itu, Pak Rizal, atau yang sudah kita lakukan? Kalau pengalaman kita sebelumnya, distribusi logistik ini kan Tanah Toraja ini kan geografisnya ini mungkin agak lain dari daerah lain. Jadi kita itu wilayahnya sebagian besar itu pegunungan, atau di pemukimannya itu ada di lembah-lembah gunung. Nah, di beberapa kecamatan di Toraja itu memang ada daerah-daerah yang terpencil, yang pedalaman ini, yang memang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Barat. Sulbar, ada yang berbatasan dengan Mamasa, ada yang berbatasan dengan Mamuju, kemudian berbatasan dengan kabupaten lain di Nrekang, Toraja Utara, itu dan Lu. Ya. Nah, itu daerah pegunungan itu yang berbatasan itu, Mas. Kalau yang tadi itu, yang foto itu dia sebelah barat, tapi tidak berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Barat. Tapi ada yang lebih jauh lagi dari itu. Bayangkan, ini saya yang terlalu dekat, bagaimana yang daerah lain yang lebih di dalam lagi. Berarti banyak kemarin yang dilantik mungkin dan gaya begini, cuma ini aja ini yang itu banyak di foto. Banyak. Iya, banyak yang begitu. Bahkan ada yang satu lagi foto itu tapi tidak sempat muncul. Di tempatnya itu hanya ada. Kemudian Androidnya disimpan di situ yang dapat sinyal. Karena hanya di situ harusnya. Geser sedikit, nggak ada. Geser sedikit nggak ada. Wih. Jadi begitulah kondisinya. Nah, sekaitan dengan tadi itu yang distribusi logistik ini. Jadi pengalaman kami dalam pendistribusian logistik ini memang selalu mendahulukan wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Bahkan ini ada satu TPS, pemilihnya itu hanya sekitar 80 sampai 90 orang, di Simbuang namanya. Harus berjalan kaki logistik ke 80-an pemilih itu. Jadi memang lokasi itu, TPS itu 2 hari sebelum pemilihan sudah harus jalan memang. Sudah harus jalan dan dipastikan bahwa kebutuhan logistiknya terpenuhi. Jangan sampai kurang. Karena kalau kurang siapa yang mau kembali lagi? Siapa yang mau kembali lagi? Itu mungkin yang sampai pernah ada Pak Rizal
juga tampilkan foto-foto sampai harus naik kuda mengantarkannya. Ya, itu di daerah Simbung itu yang tadi itu yang berbatasan dengan Sulawesi Barat itu. Apalagi jalannya licin sekali. Licin. Itu. Apalagi mudah-mudahan Desember nanti tidak musim hujan. Kalau musim hujan ini agak repot kita. Waduh. Itu enggak ada terpikir di Pak Rizal untuk kerjasama dengan TNI, misalnya minta jasa Hercules untuk bantu angkut logistik? Tidak perlu di Hercules, karena kalau angkutan mobil apa kan bisa sampai di kecamatan-kecamatan. Tapi ini kayak kan 1 hari, 1,5 hari berjalan kaki itu. Iya, karena memang agak sulit mengakses. Iya. Lewat situ, lewat apakah motor atau ini. Ya. Tapi ya, jadi mestinya masyarakat juga wajib pilih juga, yang punya pilih itu juga tahu bahwa betapa perjuangan teman-teman di KPU sudah berusaha supaya mereka melaksanakan hak pilihnya. Itu tadi yang satu persoalan tadi itu, apakah mereka menggunakan hak pilihnya atau tidak. Yang persoalan selanjutnya, teman-teman di KPU misalnya sudah bekerja keras sampai harus jalan 1,5 hari, tanpa dasar yang kuat dikritik lagi, dianggap tidak independen dan sebagainya, kan banyak biasa kita terima seperti itu. Itu bagaimana perasaan Pak Rizal itu kalau ada yang seperti itu? Soal kritik bagi saya biasa itu. Itu masukan sebenarnya. Jadi memang kami sangat berharap partisipasi masyarakat. Ini partisipasi masyarakat ada 2 yang kami sangat harapkan itu. 1, kritikan, masukan buat kami supaya pekerjaan ini, tugas ini kami dapat kerjakan dengan baik. Yang kedua, partisipasinya dalam bentuk menggunakan hak pilihnya, gitu. Nah, tentu kalau partisipasi kritikan kan sudah ada Bawaslu yang disiapkan oleh secara resmi untuk mengawasi KPU. Kenapa mesti harus minta pengawasan lebih luas lagi, Pak? Iya, karena tidak semua hal kan bisa diawasi. Jadi kalau diawasi oleh banyak orang, tentu yang hal-hal yang kami lakukan ini dapat kami lihat yang mana yang keliru, yang mana yang mesti dikurangi, yang mana harus ditambah. Kira-kira kayak begitu. Lebih banyak masukan lebih bagus. Dan kritikan-kritikan yang membangun ini konstruktif, yang jangan juga yang seenaknya begitu. Tapi ya namanya ini kan kita tidak bisa batasi kan. Silakan berpendapat, silakan memberi masukan. Tentu hal-hal yang sifatnya konstruktif tadi itu pasti kita lakukan. Kira-kira begitu. Jadi sekitar 6.600-an orang akan melayani sekitar 162.000. Tapi ini kan sementara dicoklik kan, sementara 162.000 wajib pilih di Tanah Toraja nanti akan menggunakan hak suara. Berapa yang akan dipilih, Pak Rizal? Kemungkinannya? Saya sebenarnya tidak terlalu ikuti perkembangan soal siapa yang mau. Karena ini masih urusan partai ya, belum pendaftaran kan baru tinggal 20-an hari lagi. Jadi saya ini sebenarnya fokus pada pelaksanaannya. Justru salah sebenarnya kalau Pak Rizal sudah tahu sekarang kira-kira sekian berarti berarti bisa dicurigai ini kok begini ya. Begitu. Makanya kalau saya selalu banyak kan selalu tanya ini bagaimana ini kira-kira. Pokoknya saya tidak akan pernah komentar sepanjang bukan tugas utama saya. Itu. Tapi kan dalam penganggaran itu kan ada estimasi biasanya, Pak Rizal. Ini. Minta anggaran sekian kira-kira untuk sekian. Kira-kira calonnya sekian. Jadi di estimasi anggaran kami itu untuk calon itu sekitar 3 kalau tidak salah. Sekitar 3 pasang calon yang memang kami sudah siapkan anggarannya karena sangat terkait dengan logistik. Logistik pemilu ini kan bukan hanya surat-surat tadi, tapi juga berkaitan dengan alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Nah, ini harus diketahui orang terkait dengan alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Kalau alat peraga kampanye dia sifatnya terpasang, gitu ya.
Alat kayak baliho, itu alat peraga kampanye. alat peraga kampanye. Yang terpasang di baliho Iya, di yang spanduk. terpasang. Kalau bahan kampanye, dia sifatnya disebar, kayak poster, leaflet. Tapi poster itu kan terpajang juga di dinding-dinding. Tapi dia kan tidak ditancapkan. Itu bedanya. Jadi dia disebar lah, kira-kira begitu. Jadi brosur, selebaran, itu bahan kampanye. Bahan kampanye. Alat peraga kampanye, baliho, Spanduk. yang ada spanduk, yang ada harus tiangnya harus diikat di yang di tiang listrik itu. Nggak boleh kalau di tiang listrik. Nggak boleh lagi. Ya, Yang di pohon-pohon biasa itu apalagi pohon. Jangan, apalagi kalau dipaku kan. Nggak boleh. Oke. Jadi alat peraga kampanye dengan Bahan kampanye. Alat bahan kampanye. Bahan kampanye. Itu sementara di sekarang ini kan karena belum ada calon berarti belum ada. Belum boleh, karena belum ada. Belum ya. Tapi tentu kita siapkan sistem pengadaannya. Kita siap-siap. Begitu nanti pendaftaran nih, masa pendaftaran tanggal 4 sampai tanggal 6 September. Begitu dibuka, kemudian ada mendaftar, nanti penetapannya baru kita bikin bahwa ternyata ini calon-calonnya ini. Begitu calonnya sudah ditetapkan, ya, KPU buatkan alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Gitu. Jadi KPU tinggal duduk-duduk manis. Calon nanti ini tinggal betul-betul berdoa saja, jalan saya selesai saja karena bahan-bahan kampanyenya sudah ditanggung oleh KPU. Sudah ditanggung oleh negara KPU. yang tanggung. Kalau mereka mau tambah ada aturannya bahwa hanya boleh tambah sekian? Ada aturannya itu, hanya boleh ditambah sekian persen, misalnya hanya 10% atau apa, itu ada nanti aturannya. Jadi kita juga mengakomodir keinginan dari calon-calon ini. Kalau yang iklan-iklan di media massa itu, media sosial bagaimana? Iya, jadi kan postur anggaran kita ini memang berpedoman pada situasi yang terjadi sekarang. Jadi memang kami berharap nanti teman-teman media ini membantu KPU dalam rangka terkait dengan sosialisasi, baik sosialisasi dalam kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat maupun pada sosialisasi penyampaian visi misi dari calon itu sendiri. Nah, di sinilah dibutuhkan peran dari teman-teman media dalam membantu KPU nantinya. Nah, makanya postur anggaran kami itu memang kami arahkan sebagian ke situ supaya betul-betul nanti dalam pelaksanaan kampanye bagi calon-calon ini ada wadah yang disiapkan. Jadi berbeda dulu dengan pilkada-pilkada sebelumnya yang situasinya normal, gitu. Ya. Jadi kami memang sudah menyesuaikan dengan hal seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya, karena situasi ini, apakah yang Pak Rizal maksud tadi itu normal itu karena masih suasana pandemi masih terpengaruh dari situ atau memang aturannya yang membuat seperti itu sebelum pandemi? Iya, karena memang kita harus melihat situasi. Kalau situasinya kan tidak seperti pilkada-pilkada sebelumnya atau pemilu 2019 kemarin. Kumpul-kumpul kampanye akbar begitu ya. Kalau ini kan calonnya agak terbatas nanti ini. Agak terbatas dalam menyampaikan visi misinya. Pergerakannya agak terbatas. Makanya kami di KPU Tanah Toraja harus melihat dan harus membantu calon ini untuk memediasi mereka, memfasilitasi mereka dalam penyampaian visi misi itu supaya sampai ke masyarakat. Tanpa harus ketemu langsung dengan masyarakat. Harus ketemu. Kalaupun ketemu, bagaimana supaya pertemuannya itu aman dan tidak menjadi sumber klaster baru. Betul. Ini yang kita jaga sebenarnya. Berapa persen target partisipasi yang diamanahkan ke teman-teman KPU Tanah Toraja, Pak? Kalau target kami sebenarnya adalah 80%. 80. Ya. Sesuai target nasional juga. Iya. Tanpa melihat bahwa apakah apakah ini situasinya pandemi atau tidak. Itu target 80 sebelum pandemi atau setelah pandemi, Mas? Sebelum pandemi juga. Sebelum pandemi sudah ditetapkan 80.
Jadi, dengan situasi pandemi ini masih tetap tidak ada revisi target. Tidak ada revisi target. Karena apa? Karena kami yakin bahwa masyarakat sekarang ini mempunyai kesadaran yang begitu tinggi dalam menyalurkan hak politiknya. Ditambah lagi dengan kami optimis dengan sosialisasi yang kami lakukan itu akan membuat masyarakat tergugah untuk menggunakan hak pilihnya. Contoh saya Korea Selatan kan, di masa pandemi mereka lakukan pemilu dan apa yang terjadi kan? Justru malah naik jumlah pemilih. Ya, mungkin karena masyarakat sudah sekian lama tinggal di rumah, ya ada lagi kesempatan keluar rumah ketemu. Kira-kira begitu. Ya. Tapi mudah-mudahan mereka mengikuti pemilihan ini, menggunakan hak pilihnya ini karena kesadaran politiknya. Kalau seperti ini situasinya, saya kepikiran berarti TPS-nya nanti itu harus betul-betul dipercantik, atau TPS itu kalau perlu menjadi destinasi, dijadikan kayak semacam destinasi wisata bagi warga, karena boleh dibilang inilah nanti wisata terakbar warga ini. Betul, ini yang saya maksud tadi. Iya. Jadi kita semua ini kan masih mengalami hal yang pertama seperti ini. Jadi perkiraan saya, masyarakat juga penasaran. Seperti apa ini TPS-nya nanti? Akhirnya malah mereka akan datang sendiri. Mungkin namanya itu TPS tanpa wabah. Gitu. Mudah-mudahan ini juga menarik masyarakat untuk datang ke TPS, di samping dengan kesadarannya. Dan kita juga sama-sama penasaran, saya juga penasaran. Seperti apa ini, karena ini baru semua. Bayangkan, nanti pemilih itu akan pakai sarung tangan. Jadi kami juga siapkan sarung tangan. Jadi 167. Kalau misalnya sama dengan pileg kemarin 163.655, berarti 160.000 orang itu harus pakai sarung tangan. Tempat sarung tangan saya sudah susah dibayar. Kemudian juga nanti semua pakai masker ini. Jadi sama semua orang ini pakai masker ini ke TPS. Jadi betul-betul kita penasaran dengan jadi menarik ya, jadi menarik sekali. Menarik jadinya ya. Katanya kan petugasnya juga pakai baju-baju astronot yang begitu nanti di TPS. Yang pakai baju asmat itu hanya untuk medis. Ada di TPS nanti? Oh tidak. Kalau kita itu khusus minimal bermasker, kemudian pakai face shield, kemudian nanti pakai sarung tangan. Nah, ini yang lain dari yang lain TPS-nya. Nanti juga ini ada bilik suara khusus untuk mereka yang positif. Tidak. Kalau misalnya di Termogan, dia lebih dari 37 itu. Iya, 37 lebih. Itu pasti ada bilik lainnya. Jadi ada bilik lain yang disiapkan. Nah, kemudian nanti semua petugasnya ini, saksi maupun petugasnya itu tidak seperti biasanya kan, jadi memang betul-betul pemandangannya akan unik. Jadi saya, itu misalnya yang di atas 37 derajat itu suhunya, nanti ada bilik tersendirinya. Siapa yang nanti akan, siapa yang pasti semua orang langsung menjauh itu. Kalau misalnya curiga, kemungkinan tidak akan dihindari karena kayak saya tadi kan masuk gitu. Itu begitu saya turun dari mobil ternyata 37. Oh, di bawah tadi. Ya kan panas kan? Panas sekali. Setelah sebentar. Ini security-nya sempat panik. Pak, 37 nih, Pak. Begitu saya mau naik di tangga tadi di Termogan ulang, ternyata turun jadi 36,4. Jadi ini karena mungkin panas kan situasinya, jadi belum tentu. Oke. Itu kan tadi sarung tangan. Jadi nanti kira-kira teknisnya ya, karena mungkin belum itu. Jadi nanti begitu pemilih datang, kira-kira langsung dikasih sarung tangan. Iya, disiapkan sarung tangannya. Dikasih sarung tangan. Itu sarung tangan dipakai untuk hanya untuk mencoblos saja. Ya. Berarti kalau sarung tangan berarti pencoblosnya cukup satu saja pakai Iya, karena kan
kita sudah pakai sarung tangan. Selama ini kan ada yang mewacanakan pakai tusuk sate. Satu kali pakai, cek, dibuang. Ada lagi pembelian lain, dikasih lagi penusuk baru, tusuk sate baru, diganti lagi. Berarti kalau sarung tangan, tidak perlu. Pakunya tetap itu saja, ganti-ganti. Berarti tinggal sarung tangannya saja. Ya. Nah itu berarti harus tempat sampahnya harus siap betul itu Pak. Ya, harus ada kantong sampah. Kemudian harus juga ada tempat cuci tangan. Itu. Terus harus juga diingat ke masyarakat, jangan dibawa pulang gitu sarung tangan. Kita lupakan masyarakat kita di daerah bagaimana sering bawa pulang. Ya sampai dianggap ini bagus ini dipakai dicangkul di sawah. Jadi itu memang hal-hal yang baru begini memang harus disosialisasikan. Akhirnya jadi menarik. Saya juga penasaran sekali akhirnya kira-kira nanti bagaimana ya. Nah, mungkin kita akan berlama-lama di TPS melihat itu. Sama dengan e-coklik ini kan. Petugas kami ini yang PPDP ini, petugas pemutaran data pemilih ini, itu kan jalan dari rumah itu menggunakan sarung tangan, menggunakan face shield, kemudian masker, kemudian ada apanya di sini lambangnya. Nah, mereka jalan dari rumah ke rumah. Katanya biasa rumah didatangi warganya lari ketakutan karena dikira petugas COVID. Ini masih banyak masih ada beberapa warga memang yang berpandangan seperti itu, tapi memang harus pelan-pelan disampaikan bahwa tahapan ini terus berjalan dan kami jamin semua petugas kami itu sehat. Sehat, ya itu yang terpenting itu. Ya. Nah tadi itu kan di awal saya sampaikan bahwa petugas kami PPDP ini yang jalan dari rumah ke rumah ini itu sudah direpit semua dan dijamin itu non reaktif. Nah, ini kan misalnya kan pelantikan mereka ini dilantiknya mulai bertugasnya kapan Pak? Yang 6.000 orang itu mulai bertugas nanti itu apa namanya? Berarti yang 6.000 itu saat ini belum semuanya belum. Yang bertugas sekarang ini 500-an. 546 orang. Ini 546 sampai hari H juga. Nanti mereka akan bertugas kembali sebagai KPPS. Karena sebelum direkrut jadi PPDP, mereka sudah menandatangani pernyataan akan menjadi anggota KPPS. Nah, kenapa orang seperti ini kita rekrut jadi anggota KPPS? Supaya mereka tahu nanti pemilih-pemilih itu gunanya. Jadi mereka sudah bisa identifikasi betul ini betul yang saya datangkan, ini yang saya temui kemarin. Begitu, itulah maksudnya kenapa mereka harus masuk sebagai anggota KPPS. Itu kan pada saat mereka bertugas misalnya 540-an ini orang yang bertugas dijamin tidak COVID, tidak positif karena bla bla bla. Tapi kan dalam perjalanan selanjutnya kan sekian waktu tidak menutup kemungkinan ada lagi yang terkontaminasi. Bagaimana untuk memastikan itu? Apakah akan dites secara berkala? Atau diberikan penguatan imun yang disiapkan untuk penguatan imun atau bagaimana? Jangankan PPDP, kami juga itu akan menjalani pemeriksaan secara berkala. Sekarang ini atau nanti? Kami sudah di KPU itu sudah. Sekarang ini akan menuju ke PPK, PPS. Jadi berkala mereka akan direpit. Nah, jadi kami betul-betul harus memastikan bahwa teman-teman penyelenggara ini harus sehat sebelum bertemu dengan masyarakat. Nah, itulah tujuannya kenapa memang sangat ketat kami di KPU ini dalam menerapkan protokol COVID ini. Ini kan Pak Rizal sudah periode kedua ini sebagai Ketua KPU Toraja. Kalau dihitung itu sudah berapa pemilu yang Pak Rizal sempat laksanakan ini? Pemilihan umum 2014, 2019. Tidak. Gubernur 2013. Kedua. Pemilu 2014. Pilkada 2015. Yang ketiga. Pemilu 2019. Pilgub 2018. Pemilu 2019, ini pilkada lagi, 6 kali. Berarti yang kali ke-6 ini. Yang 5 ini, adakah kayak kayak persoalan laten di pemilu?
Maksudnya Pak Rizal temukan di pemilu 2014, pemilu berikutnya, ada lagi persoalan seperti itu, berikutnya ada lagi, ada persoalan-persoalan seperti itu menurut Pak Rizal yang pengalaman di 6 pemilu ini? Ada. Ini terutama dalam persoalan pemutahiran data pemilih. Oh, itu yang selalu. Nah, ini yang masalah yang kami temukan terus-menerus. Jadi memang ada itu pemilih yang memang tidak punya identitas sama sekali. Jadi itu terus. Saya heran itu. Jadi mulai dari pemilu pertama Pak Rizal hadapi dia orangnya. Jadi begitu memang. Jadi saya memang biasa berpikir bisanya itu ada orang di era seperti ini yang memang betul-betul belum memiliki identitas sama sekali, bayangkan itu. Dan itu ada beberapa yang kami temukan. Nah, apalagi sekarang ini kan kami itu lagi enggak di Pak Rizal enggak lapor ke pemerintah itu ke Dukcapil. Oh, pasti kami tidak lanjuti. Tolong diuruskan. Gitu. Jadi kami tidak lanjuti dengan selalu berkoordinasi dengan 3 komponen. KPU sendiri, Bawaslu dalam pengawasan, kemudian Disdukcapil. Nah, kalau ada yang kita temukan seperti ini, pasti kita sampaikan ke Disdukcapil untuk dibuatkan ini, karena sekarang ini kan pilkada kita ini kan basisnya adalah untuk pemilih itu EKTP. Jadi orang didaftar sesuai dengan alamat di domisili EKTP-nya. Nah, itu menurut undang-undang. Jadi kalau ada yang berbeda seperti itu, nah ini yang harus kita catatkan dan serahkan ke yang punya kewenangan. Kewenangan itu siapa? Di Dukcapil. Jangan KPU yang langsung mengatakan bahwa ini sudah betul, ini atau tidak betul soal domisili. Alamat domisili itu atau berkaitan dengan EKTP itu kewenangannya ada di Dukcapil. Koordinasinya yang kita lakukan. Yang seperti itu kan sampai kemarin ada petugas KPU sampai ke kuburan untuk melakukan verifikasi. Oh, itu verifikasi calon perseorangan. Jadi calon perseorangan, kalau ada calon perseorangan. Ada sampai viral itu di mencatat di depan kuburan menyesuaikan nama. Itu kalau di calon perseorangan. Kalau di kami kan enggak sampai seketat itu. Jadi itu tadi yang itu ya. Jadi pemutahiran data pemilih itu boleh dianggap persoalan laten di pemilu kita. Ya, yang masalah-masalah seperti kependudukan. Gitu kan. Ada lagi mungkin selain itu yang selalu Pak Rizal temukan di 5 pemilu sebelumnya ini? Nah, ini juga apa namanya? Banyak ini yang pemilih yang sementara kita lakukan e-coklik ini berbeda antara EKTP-nya dengan kartu keluarganya. Berbeda alamatnya. EKTP. Nah, ini di Toraja ini banyak terjadi di perbatasan-perbatasan wilayah ini, misalnya kayak Nrekang atau di perbatasan daerah lain. Jadi EKTP-nya itu di Nrekang, kakaknya di Toraja. Itu kan, kan begitu ininya. Nah, kadang-kadang kan bingung kita kan. Oh ya kan dia mungkin keluarganya memang tinggalnya di Toraja. Nah, sementara kan aturannya kita adalah orang didaftar berdasarkan EKTP. Tapi kan biasa orang bilang, nah kakak saya bagaimana? Nah dia masuk di kakak saya nih. Misalnya saya, ada anak saya yang seperti ceritakan tadi. Kan saya berhak, ini kan karena di kakak saya. Tapi kan sekali lagi kembali ke aturannya bahwa didaftarkan sesuai dengan alamat EKTP-nya. Berarti dia hanya bisa memilih di Nrekang tadi. Ya, itu yang namanya di TMS kan, tidak memenuhi syarat. Karena berbeda ininya. Berarti bisa jadi nanti nih akan banyak. Nah, begitu ya Pak. Inilah yang kita koordinasikan dengan Disdukcapil. Jadi kita koordinasikan bagaimana yang warga ini, kemudian apabila ada yang sudah meninggal, jadi ini persoalan meninggal ini. Kan biasa kan kita dengar biasa itu bilang,
ini KPU ini masih menghidupkan orang mati. Iya, Kan? betul. Kenapa ada pemilih mati orang sudah mati Masih hidup tetap di DPT? Hmm. Jadi begini. KPU itu bukan lembaga yang menyatakan orang meninggal atau tidak. Kewenangannya KPU tidak sampai di situ. Biasanya tuh kawan yang mencatat orang yang meninggal atau yang menikah. Nah, dalam melakukan itulah yang dilakukan dalam pencoklikan. Pencoklikan itu mencocokkan dan meneliti. Ya, cokli Jadi itu kalau ada cocok petugas dan kami, meneliti. jadi kalau ada petugas kami jalan ini, ini sama PPL di bawah ini, Iya. jalan. Ternyata nama yang orang mati ini ada di AKWK atau DPA 4. Apa itu? Namanya. Yang daftar potensial pemilih itu kan. Ternyata ada namanya di dalam. Setelah KPU didatangi belum tahu bahwa dia meninggal atau tidak. Iya, KPU belum tahu. Nggak ada urusan di KPU mau meninggal atau tidak kan. Yang penting dia terdaftar di situ. Kita datang ini di rumah itu. Mana yang namanya ini betul tinggal di sini? Namanya Pak Edi ini. Sudah meninggal ini, Pak? Pak Udin. Iya. Mana Udin? Mana Udin? Sudah meninggal, Pak? Waduh. Hah? Nah, KPU kalau sudah memastikan bahwa yang bersangkutan memang meninggal secara Jadi, fisik, KPU harus buktikan bahwa dia betul-betul meninggal juga. iya harus ditanyakan ke keluarganya dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat RT RW-nya. Betul Kak Udin sudah meninggal. Ya, itu. Kalau dipastikan bahwa dia meninggal, maka di formulir yang dibawa oleh PPDP tadi itu dikasih kode 1 di nama Udin, ya. misalnya itu. Jangan sampai ada petugas kami kalau nanti ke rumah dikasih kode 1 itu kode sudah meninggal. Harus juga itu diperiksa kode apa itu Kode kasih apa? kaki, bro. Nggak sampai kode 1. Iya, ada Jadi dikasih tanda 1 di situ. Iya, Di namanya. Kalau ada misalnya namanya berbeda dengan yang ada di AKWK tadi itu yang dibawa, baru dirubah dan dipastikan sesuai dengan alamat KTP-nya, nama di KTP. Alamatnya sudah benar. Ya. Cuma namanya yang beda. Namanya yang berbeda, apakah beda huruf atau ada yang kurang? Iya. Nah, itu dikasih kode juga. Oh. Ubah data namanya. Apa namanya? Ubah data. Misalnya ada pakai Ahmad, itu kan Ya. biasanya Ahmad ada pakai H saja, Ya. ada pakai AKH, Ya. itu termasuk itu. Termasuk. Biar beda satu huruf saja. Biar beda satu huruf. Bah, Namanya ubah data. kayak Ahmad ada pakai C. Ya. langsung. Oh begitu ya. Begitu. Kode apa di situ? Kalau tidak salah kode 4 atau saya lupa. Tapi yang penting paling jangan- saya ingat itu yang meninggal kode 1. Kode 1. Gitu. Oke. Nah, ini nanti setelah jadi banyak hal yang dilakukan oleh PPDP. Jadi bukan hanya datang bertanya, Pak, Betul ya. tapi mencocokkan dan meneliti Jadi itu kebenarannya. pencocokan nama itu bukan berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, tapi berdasarkan KTP-nya. Iya, gitu. berdasarkan KTP-nya, kemudian informasi dari orang-orang terdekatnya dan sepengetahuan dari pemerintah setempat. Oke. Itu. Jadi PPDP ini bukan asal turun, tapi memang mereka dibekali pengetahuan seperti itu. Nah, PPDP juga yang diangkat ini bukan dari wilayah lain, tapi wilayah setempat, supaya lebih gampang mengidentifikasi orang. Yang kenal gitu. situasi dan demografinya situ. Di Toraja ini kan ini unik. Lebih banyak orang itu dikenal dengan nama panggilan. Ya, betul. Misalnya bapaknya Gebi. Kalau namanya Anton. Kan begitu? Mungkin saya tetanggaan tidak tahu Iya. yang namanya Anton. Iya, bisa saya kan begitu. Hanya dikenal Bapak Gebi. Bapak Gebi. Yang mana ini Bapak Gebi nih? Kan begitu. Setelah dicari. Oh, ternyata Anton namanya. Nah mungkin Kira-kira tetangganya gitu. sudah lupa kalau namanya Iya, Anton. lebih banyak yang panggilan-panggilan begitu. Jadi Jangan sampai Pak Anton juga sudah tahu kalau namanya Anton. dia bertanya ke Anton bahwa mana yang namanya Bapak Gebi sini. Kira-kira begitu ini. Iya, bisa jadi. Gambarannya. Jadi memang betul-betul kami harus cermat, Betul. harus teliti dalam persoalan-persoalan begini karena
kami ini tidak mau satu orang pun itu tidak terpenuhi hak pilihnya. Karena ini hak dasar ini. Itu yang melakukan itu apa, tugas apa namanya Pak Arsal? PPDP, Petugas Pemuntahan Data Pemilih. Itu memang 450-an tadi. 546 orang tadi. Waduh. Itu berapa lama mereka bertugas seperti itu, Pak Arsal? Mereka bertugas ini 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan. Dan memang pekerjaan berat. Luar biasa. Sampai malam berat itu. Iya, ini di Toraja ini banyak kejadian itu yang dikejar kerbau, digigit anjing, jatuh dari motor, banyak hal-hal yang kami hadapi. Apalagi yang daerah-daerah terpencil itu mereka harus naik di gunung itu untuk mencari orang. Untuk mencari satu orang saja itu mereka harus berkilo-kilo itu jalan kaki itu. Waduh. Untung tidak harus dipastikan wajahnya Pak Arsal. Ya, harus disesuaikan foto KTP. Iya, harus disesuaikan foto KTP-nya. Mana yang harus pakai masker apa segala macam. Jadi memang betul-betul harus dipastikan bahwa orang ini memenuhi syarat, kemudian dipastikan bahwa betul ada orangnya. Betul Anda Papa Gebi? Iya, betul Anda Papa Gebi atau siapa gitu. Kira-kira. Waduh. Gitu gambar. Ya, di situ tadi Tribuners betapa teman-teman kita sebenarnya di penyelenggara pemilu itu sangat luar biasa ya kerjanya sampai harus ini. Dan ya tiba-tiba banyak orang yang dengan seenaknya bilang tunda pilkada misalnya apa sebagainya macam, itu kan seakan-akan mengabaikan itu perjuangan teman-teman di lapangan menurut saya. Dan secara hitung-hitungan pertumbuhan ekonomi ini sama pilkada serentak dianggap ini bisa membantu masyarakat kita. Apalagi kalau data kemarin di KKG di Jakarta, di kelompok kami di Jakarta Pak Arsal, itu melakukan diskusi virtual dengan Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu, sosialisasi apa bisa menjalin kerjasama nanti untuk pilkada serentak ini. Ternyata ada 3 juta lebih, ya 3.313 kalau tidak salah penyelenggara pemilu. Banyak sekali ya. Jadi bayangkan Tribuners ya, kalau pilkada ini ditiadakan di tahun ini berarti ada 3 juta orang yang menganggur seketika itu. Ya, itu yang saya sampaikan tadi bahwa di Tanah Toraja itu ada 6.625 orang yang bertugas ini. Ini lain lagi dari. Itu di luar komisioner itu Pak? Ya, di luar dari KPU. Masih ada Bawaslu dan jajarannya. Ada kepolisian dan jajarannya, ada Kodim dan jajarannya, Pemda dan jajarannya. Semua nanti itu akan terlibat dalam penyelenggaraan pilkada ini. Jadi memang bergerak ini orang ini. Perekonomian kita bergerak. Misal minimal mereka akan beli air minum, butuh ini apa dan sebagainya. Belum lagi nanti kebutuhan alat pelindung diri mereka, sarung tangan, masker, apa segala macam. Saya kira itu akan menggerakkan ekonomi. Jadi ini pilkada kita ini bukan hanya gawe politik kali ini. Iya, betul. Betul, tapi seperti Pak Arsal tadi ini ada gawe kesehatan di situ. Ekonominya gitu, dan bisa-bisa jadi gawe wisata juga. Kan pasti banyak masyarakat mungkin pertama kalinya dia keluar rumah, ketemu tetangga-tetangganya nanti di TPS nanti pada saat itu. Duh, luar asik sekali. Ngomong-ngomong kalau persoalan anggaran bagaimana Pak Arsal? Ya, sumber ini lagi yang unik, lain dari sebelumnya. Saya kira. Jadi sumber penganggaran KPU itu sekarang ada 2. Satu hibah Pemda, itu APBD yang sudah ditentukan sebelumnya sebelum COVID. Yang satunya lagi dari APBN. Ini khusus untuk penanganan APD. Jadi dampak adanya konsekuensi penambahan anggaran karena pandemi itu ditutupi oleh APBN. Ya. Berarti pandemi ini tidak membebani daerah dalam hal anggaran. Tidak sama sekali. Ya. Nah, jadi sangat jelas peruntukannya. Satu untuk teknis kepilkadaannya, satu untuk perlindungan dirinya, APD-nya itu. Jadi tidak berbenturan. Ada angkanya Pak Arsal ingat misalnya. Ya. Kalau untuk hibah daerah, kami di Tanah Toraja ini yang diberikan oleh Pemda itu 29.999 juta. Kalau dari hibah dari
APBN untuk penanganan APD. APBD itu 2,6 miliar. Jadi Untuk tahap pertama itu. 2,6 dengan oh iya jangan. Jadi nanti ada lagi berikutnya kalau tergantung petunjuk teknisnya nanti. Oke. Saya kira Tribuners terasa sudah 1 jam kita ngopi-ngopi kering. Kita sudah tidak sabar juga ini untuk ngopi sebenarnya di kantin sebentar ini Pak Irsal. Mungkin ada pesan-pesan ke Tribuners Pak Arisal sebelum kita akhiri ngopi kita ini. Ya. Selamat sore teman-teman Tribuners. Saya selaku penyelenggara menyampaikan terima kasih kepada teman-teman di Tribun yang sudah memfasilitasi saya atau kami dalam saya kira ini salah satu peran media dalam partisipasi untuk pelaksanaan pilkada. Kemudian untuk pelaksanaan pilkada sendiri, saya selaku Ketua KPU Tanah Toraja menjamin pelaksanaan pilkada ini dari penyelenggara ini sehat. Betul, sehat. Kami jamin itu sehat. Jangan takut dengan penyelenggara, karena kami dijamin kesehatannya. Kemudian untuk pelaksanaan ke depan ini mudah-mudahan dapat berjalan lancar. Pelaksanaan tepat waktu, tahapannya juga berjalan dengan baik, keamanannya terjamin. Sampai tanggal 9 Desember nanti semua tahapan hingga rekapitulasi itu berjalan dengan lancar. Itu. Mungkin sebelum kita tutup perlu juga kayak yang kita sampaikan ini tahapan pentingnya Pak Irsal. Jadi 4 sampai tanggal ini sekarang ini masa pencoklikan. Bagian dari pemutihiran data pemilih di penyelenggara. Ya, di bawah ini dilakukan itu. Itu sampai tanggal 13 Agustus. Masa pencoklikan di penjara, tapi masa debar-debar bagi kandidat. Kemudian setelah pencoklikan sampai kapan, Pak Irsal? Tanggal 13 Agustus. 13 Agustus. Jadi hasil coklik ini itu akan selesai tanggal 13 dan diumumkan. Diumumkan di tempat-tempat umum di wilayah masing-masing nama-nama yang sudah dicoklik. Nah, itulah yang nanti namanya DPS, daftar pemilih sementara. Nah, daftar pemilih sementara ini itu dipasang nanti di tempat-tempat umum. Masyarakat bisa memberi masukan. Masukannya saya belum masuk atau ini sudah meninggal. Ini Papa Gedi bukan apa? Ya, gitu. Jadi itu semua nanti masukan masyarakat ke kami dalam memutakhirkan data pemilih hingga dihasilkan yang namanya DPT. Daftar pemilih tetap. Itu DPS bisa bertambah atau berkurang? Bisa bertambah, tergantung dari masukan masyarakat nantinya. Ya. Kemudian nanti juga ini setelah DPT orang yang tidak terdaftar. Itu DPT kapan, Pak? Saya lupa waktunya. Tapi terus berjalan ini. Sampai nanti kalau misalnya sudah didapatkan DPT, itu akan ada lagi mereka yang tidak terdaftar dalam DPT akan menggunakan KTP yang tidak terdaftar dalam DPT. Berjenjang sekali. Itu namanya DPTB. Ya, daftar pemilih tetap tambahan. Jadi itu nanti misalnya ini yang boleh masuk di situ. Misalnya sekarang ini misalnya TNI Polri. Karena dia masih bertugas sekarang, belum pensiun, kan belum boleh masuk di DPT. Nah, nanti kalau misalnya tanggal 9 dia pensiun, nah cukup menggunakan KTP-nya. Begitu dia pensiun, langsung masuk. Berhak memilih, tapi tidak ada lagi karena tidak ada di DPT. Karena sudah tidak di DPT, maka menggunakan ektp-nya. Itu di TPS. Dan tentu saja dengan keterangan pensiunnya membuktikan betul-betul sudah pensiun. Itu. Jadi kira-kira begitu. Jadi semua terakomodir. Tidak ada betul-betul kalau kita sebenarnya perhatikan ini. Tahapannya tidak ada. Setelah itu tanggal 4 sampai 6. Nah, di sini pendaftaran calon ke KPU. Jadi 3 hari. Luar biasa juga sibuknya. 4, 5, 6. Di situ nanti sudah ada petugas dari tim gugus sudah mendampingi. Gitu. Nah, hingga masuk dalam
proses kampanye. Nah, kampanye ini agak singkat waktunya, tidak sama yang dulu. Dulu itu masih sekitar 3 bulan. Sekarang 72 hari. 72 hari. Oke, 2 bulan lebih sedikit. Ya, 72 hari. Nah, tanggal 6 Desember itu kita masuk masa tenang. Masa tenang. Semua boleh lagi. atribut, semua yang menyangkut berbau kampanye, Peraga kampanye dengan semua harus diturunkan. Bersih, clear. Sip. Tidak boleh lagi ada. Oke. Jadi masa tenangnya itu tanggal 6, 7, 8. Tanggal 9 pelaksanaan. Oke, pelaksanaan. Kira gitu. Kira-kira. Wisata pilkada. Wisata pilkada anti wabah. Anti wabah. Wisata pilkada anti wabah. Oke. Saya kira terima kasih, demikian ngopi kita dengan Pak Rizal Ladana. Terima kasih banyak Pak Rizal atas kesehatannya. Lambalah. Saya kira yang kita bahas ini bukan hanya tanah Toraja Pak Rizal, tapi semua berlaku untuk semua di 13 kabupaten kota di Sulsel. Saya kira gambarannya seperti itu tadi. Jadi tim Muda sudah bisa memberikan gambaran, dan saya yakin Anda juga akan penasaran seperti apa nanti kira-kira TPS-nya, dan semoga karena penasaran kita ini justru membuat kita ke TPS, terpancing ke TPS. Apalagi TPS ini akan menjadi wisata apa tadi Pak Rizal? Wisata pilkada bebas wabah. Tanpa wabah. Wisata pilkada tanpa wabah. Oke, demikian tim Muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Oke. Selesai nih.